Kita lanjut ke will shall. Kita potong-potong videonya karena kalau misalnya kepanjangan videonya itu biasanya agak susah untuk diupload ya. Jadi kita antisipasi dengan di cut maksimal 20 menit biar apa yang saya sampaikan bisa terupload dengan lancar. Oke. Sekarang kita ke will shall. Ada dua bentuk. Ketika subjeknya I, kita pakainya shall. Shall, pakainya shall. Di sini tulis shall. Shall, oke. Kalau di sininya we, pakainya shall juga. Kalau you, pakainya will. Oke, kalau they, pakainya will. Kalau he, pakainya will. Kalau she, pakainya will. Kalau it, pakainya will juga. Jadi kalau I pakainya shall, we pakainya shall, tapi kalau ketika you, they, he, she, it pakainya will. Sorry di sini nggak ada bentuk keduanya, cuma satu doang. Nah, tapi Pak, misalnya saya biasanya pakainya nggak pakai shall, tapi misalnya pakai will, bisa nggak? Bisa. Pak, saya biasanya nggak pakai shall, di sini pakainya will, bisa? Bisa. Jadi semuanya pakai will bisa? Bisa. Tapi Pak, saya pengen beda dong dari yang lain. Kalau misalnya I dan we-nya pakai shall boleh? Boleh. Jadi ada dua madhab ya di sini. Ketika pakai to be-nya, auxiliary verb-nya will atau shall itu kamu bisa ada dua opsi, bisa pakai I shall or I will. Di sini juga we bisa pakai we shall ataupun we will, tapi tergantung madhab kalian mau pakai shall atau pakai will, dua-duanya udah bagus. Oke. Yang nggak bagus itu yang nggak pakai dua-duanya. Oke. Sekarang kita udah kenal subjek, ada I, we, you, they, he, she, it. Lalu ada auxiliary verb. Yang pertama adalah to do, yang kedua to be. Mana to be? Nah, ini to be. Yang ketiga ada to have. Yang terakhir ada will or shall. Kita udah belajar subjek, auxiliary verb, dan yang terakhir kita belajar main verb. Oke, kayak gimana sih main verb? Main verb itu komponen terakhir yang ada dalam bahasa Inggris. Ya iyalah, kan nomor ketiga. Oke. Kita belajar main verb-nya di pinggir atau di bawah? Di pinggir aja, biar enak ya. Di sini berarti main verb. Main verb. Oke, kalau subjek warnanya orange, auxiliary verb warnanya biru, main verb kita pakai warnanya hijau. Biar gak pusing. Oke. Where is color? Oke, font color green, good. Main verb dalam bahasa Inggris itu ada ada empat komponen. Yang pertama yaitu ada apa? Ada berapa? Ada 4. Ya, bagus. Yang pertama yaitu apa? Verb 1. Oke. Verb 1 itu biasanya disebutnya apa? Dalam istilahnya, bukan verb 1 itu biasanya disebut apa? Good.
disebutnya infinitive. Good. Sekarang kita udah tahu verb 1 itu dipanggilnya infinitive. Lalu yang kedua, verb 2. Verb kedua biasanya dipanggilnya apa? Pre-treat. Oke. Lalu kita geser verb ketiga. Verb ketiga biasanya dipanggil good, past participle. Past participle. Good. Dan yang terakhir verb 1, verb 2, verb 3, berarti sekarang verb 4 ya. Enggak gitu juga dong, berarti yang terakhir yaitu verb 1 plus ing. Verb ing, verb ing biasanya. Kalau kita biasanya verb ing. Verb 1 plus ing, verb ing biasanya. Biar cepat hafal ya, gak apa-apa. Nah, biasanya kita harus perhatikan ya dengan baik-baik. Biasanya verb 1 itu dipakainya dalam tenses apa? Kita kaitkan dengan penggunaannya ya dalam tenses. Verb 1 biasanya digunakan di simple tense. Hanya di simple tense, oke? Good. Verb 2 biasanya kita pakai di tenses apa? Good. Simple past tense only. Hanya di situ doang ya. Good. Yang ketiga, verb 3 past participle biasanya dipakai di tenses apa? Perfect. Good. Tense. Good. Yang terakhir, verb ing atau verb ing biasanya dipakai di tenses continuous. Sorry nulis. Continuous tense. Dan yang terakhir dipakai di tenses perfect. Continuous. Tense. Good. Jadi sekarang kita tahu nih, nggak jauh ya di sini. Di-cut aja, cut, pindah di sini. Good. Kita tahu kalau verb 1 pakainya simple tense, kalau verb 2 pakainya simple past tense, kalau verb 3 pakainya perfect tense, kalau verb ing biasanya dipakai di continuous tense or perfect continuous tense. Sekarang kita udah tahu kan ya. Oke. Sekarang kita menghafalkan
Aspek dalam bahasa Inggris. Aspek dalam bahasa Inggris itu apa aja? Structure atau aspek ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu structure. Structure. Oke. Ada apa aja tuh? Aspek dalam bahasa Inggris tuh ada. Nih, pindahin aja nih. Simple, turunin. Simple. Lalu ada apa lagi? Nih. Continuous. Good. Yang ketiga ada perfect. Good. Yang terakhir ada perfect continuous. Tulis. Oke. Ada simple, ada continuous, ada perfect continuous. Structure. Kita alihkan dulu ke atas ya. Cut. Oke, di situ kamu atau di sini aja. Nah, paste. Good. Nah, biasanya kalau aspeknya itu simple, di sininya tulis dulu auxiliary. Oke. Biasanya kalau simple, auxiliary-nya pakai do ya. Kalau continuous, aspeknya auxiliary-nya pakai be. Kalau perfect, biasanya pakainya have. Kalau perfect continuous, auxiliary-nya pakai have been. Good. Lalu main verbnya. Main verb. Oke. Kalau simple, main verbnya biasanya pakai verb pertama, verb 1. Kalau continuous biasanya pakai verb ing, verb 1 plus ing. Lalu perfect. Perfect biasanya main verbnya pakai past participle. Past participle, tulis past participle. Oke, participle itu verb ketiga. Ini ditulis juga ya. Verb ing pakainya tadi apa? Present participle. Good. Present participle. Good. Oke. Yang terakhir, perfect continuous pakainya perfect continuous pakainya present participle juga. Present. Oke. Participle. Good. Nah, kita lihat ya di sini ada kaitannya. Kalau simple biasanya pakainya verb pertama infinitive, ditulis di sini ya. Infinitive. Kalau continuous pakainya present participle. Nah, karena di sini continuous, nah ini ada nama continuousnya juga,
pakai verb ing. Kalau perfect biasanya pakai past participle atau verb ketiga. Dan terakhir perfect continuous kita pakainya apa? Perfect continuous. Nah, perfect continuous pakainya verb ing. Good. Sekarang kita akan belajar merangkai tenses dalam bahasa Inggris. Oke. Yang pertama, kita udah tahu kan ada satuan waktu dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu apa? Masa lampau. Masa lampau aja dulu, berarti past. Nah, udah pas, berarti tinggal mindahin yang ini nih, past simple. Tulis di sini past simple. Good. Beres. Yang kedua, di pinggirnya ya, biar gak merubah struktur yang udah ada di atas. Oke, kita ulangin. Nah, di sini ya. Oke. Past simple. Good. Yang kedua, past apa? Pindahin ini nih, continuous. Past continuous. Past continuous. Yang ketiga, past perfect. Pindahin ke sini. Perfect. Oke. Dan yang terakhir, past ini past perfect continuous. Pindahin past perfect continuous. Oke, kita udah punya 4 tenses. Yang pertama past simple, yang kedua past continuous, yang ketiga past perfect, yang terakhir past perfect continuous. Kita akan bikin struktur kalimat. Oke, langkah pertama yang harus ada adalah, kita ingatkan, harus ada subjek. Kita tulis di sini subjek plus kalau pas simple kita lihat di sini pas simple. Nah, pas simple pakainya verb kedua. Nah, tulis di sini verb kedua. Nah, namanya juga pas simple, jangan dibikin ribet. Udah simple subjek lalu plus verb kedua. Good. Nah, di sini pakai verb kedua, berarti ke bawahnya juga harus pakai verb kedua biar gak kalian bingung. Terus, karena di sini imamnya pakai verb kedua, berarti ke bawahnya juga harus pakai verb kedua. Good. Kita akan menyusun past continuous. Langkah pertama yang harus ada yaitu harus ada subjek. Kita tulis di sini subjek plus langkah kedua yang harus ada yaitu setelah subjek harus ada auxiliary verb dari apa? Past continuous. Kita nyari auxiliary verb. Auxiliary verb
auxiliary verb past continuous. Pakainya apa? Di sini ada nih. Mana nih tabel ini? Auxiliary verb dari past continuous. Pakainya be, ya kan? Nih, continuous. Nah, ini namanya continuous. Nah, ini ketemu continuous. Pakainya auxiliary-nya pakai be. Kita lihat be dalam bentuk kedua. Be. Nah, ini be. Ini bentuk kedua, ada were, ada was, ya kan? Kita masukin di sini. Ada were, ada was. Were plus or was. Oke. Subjeknya udah ada. Oke. Subjeknya udah ada. Auxiliary verb-nya udah ada. Tinggal satu lagi main verb-nya. Oke, kita lihat main verb-nya. Past continuous. Main verb-nya pakai present participle atau verb ing. Tulis di sini. Tuh. Verb 1 plus ing. Oke, gampang kan? Jadi ketika kalian sudah tahu tabel-tabel ini, sudah hafal tabel-tabel ini, kalian hanya tinggal mengingat dan memasang-masangkan bagaikan bikin puzzle. Oke, sekarang past perfect. Past perfect. Langkah pertama yang harus ada apa? Langkah pertama yang harus ada yaitu ada nih subjek. Tulis di sini subjek s. Subjek plus, lihat, perfect. Yang kedua harus ada apa? Auxiliary verb. Lihat di sini. Perfect. Nah, ini perfect. Auxiliary verbnya pakai have. Have dalam bentuk kedua, karena ini imamnya pakai kedua, berarti ke bawahnya juga harus kedua ya. Berarti perfect dalam bentuk kedua. Have bentuk kedua, to have. Nah, dalam bentuk kedua berarti had. Pasangin di sini had, ya kan? Kalau udah hafal gampang, had. Lalu subjeknya udah ada, auxiliary verbnya ada, tinggal satu lagi apa? Apa coba? Nih, satu lagi main verb. Kita cari main verb dari perfect. Lihat di sini tabelnya. Tadi apa? Perfect. Main verbnya pakai verb ketiga. Tulis di sini langsung verb ketiga. Tuh. Jadi satu lagi. Past perfect continuous. Langkah pertama yang harus ada adalah subjek. Tulis di sini subjek. Subjek plus perfect continuous. Langkah kedua yang harus ada yaitu auxiliary verb. Auxiliary verb dari perfect continuous. Perfect continuous. Nah, perfect continuous auxiliary verbnya yaitu have been. Have been berarti di sini have dalam bentuk kedua. Kenapa harus ke bentuk kedua? Karena di sini imamnya bentuk kedua, ya kan? Have. Good bentuk kedua berarti pakainya
Had. Tulis di sini had. 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 Ditambah apa tadi? Been. Kan di sini ada ya. Nah, have plus been. Have plus been. Oke. Satuin aja gini, had been. Nah, subjeknya udah ada, auxiliary verbnya udah ada. Satu lagi apa? Harus ada main verb. Main verb dari past perfect continuous. Perfect continuous main verbnya yaitu verb 1 dan ing. Verb 1 plus ing. Tulis di sini verb 1 ing gitu kan. Oke. Kita sambung lagi biar enggak lama nge-uploadnya ya.